Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali rasanya dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sepatutnya kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Rabbi. Tak lupa juga salawat dan taslim kita sampaikan ke baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan, menjadi contoh terbaik buat kita semua. Yang kami hormati tenaga pendidik SDIT Rehan Wahda Islamiyah Sompeng. Hari ini kami akan mencoba mempresentasikan budaya positif di sekolah kita sebagai salah satu syarat untuk aksi nyata dalam calon guru penggerak. Budaya positif, jadi tentunya budaya positif ini adalah salah satu budaya yang harus dikembangkan di sekolah kita. Karena kenapa? Karena ketika budaya positif ini sudah dibudayakan di sekolah kita, insya Allah tentunya kedepannya sekolah kita ini akan mengalami yang namanya peningkatan dalam pembelajaran. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermanfaat dan bertanggung jawab. Kemudian budaya positif ini, konsep-konsep atau kunci dalam modul budaya positif adalah ada 6 item. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif. Jadi kebanyakan ketika mendengarkan disiplin positif, jadi ketika kita mendengar kata disiplin positif, yang tergambar di pemikiran kita itu adalah seringkali dihubungkan dengan hukuman. Jadi padahal ini sungguh berbeda konsepnya, karena disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, tetapi itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak perlu digunakan sama sekali di sekolah kita seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal ini di sekolah kita ini yang akan kita capai bersama. Jadi anak-anak kita itu dia melakukan sesuatu karena motivasinya dari dalam, artinya mereka mempunyai kesadaran dari dalam, tidak ada maksudnya dorongan dari luar. Jadi kita hubungkan karena kita SDIT, jadi kita selalu tekankan kepada anak-anak bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita selama 24 jam. Jadi ini kita tuju untuk memiliki anak-anak kita motivasi internal. Jadi mereka sadar dengan sendirinya tanpa diperintah lagi, mereka sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Kemudian jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi internal dan motivasi eksternal.
Ya, sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi motivasinya itu motivasi dari dalam. Ya, jadi mereka menyadari bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi, ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat seperti itu. Jadi ini yang akan dikembangkan di sekolah kita. Bukan karena dia anak-anak takut sama kepala sekolahnya, takut kepada gurunya, tetapi mereka sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi insyaallah ke depannya sekolah kita akan menuju ke sana untuk mengembangkan motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan adalah nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia, yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil Pancasila. Ya, jadi ada profil Pancasila. Ya, ini yang sering kita dengar-dengar, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ya. Jadi idealnya pelajar atau siswa kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini saya rasa kita melaksanakan semua, ya, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Bisa kita lihat sehari-hari mereka terbiasa menghormati gurunya, ustadz dan ustazahnya. Ketika bertemu mereka langsung salim, kemudian mengucapkan salam. Kemudian mereka juga selalu diingatkan untuk berkata baik atau diam, melakukan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Insya Allah kita melakukan ini tersebut. Mandiri juga kita lakukan. Ya. Jadi mandiri ini dalam hal mereka mandiri, mereka diajarkan untuk berwirausaha. Ya. Pernah kami saksikan anak-anak kita melakukan bazar. Jadi itu salah satu ikhtiarnya, salah satu usaha anak-anak kita, bagaimana mereka belajar sejak ini ilmu-ilmu kewirausahaan agar mereka mandiri secara finansial, ya, seperti itu. Kemudian kreatif, bergotong royong dan lain sebagainya. Insya Allah sekolah kita ini menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang kemudian motivasi perilaku manusia, mengapa kita melakukan segala sesuatu, ya. Yang pertama, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, selanjutnya Diana Gosen dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, selanjutnya keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, jadi keyakinan kelas dan aturan sekolah ini berbeda. Ya, jadi kalau aturan sekolah dari pihak sekolah saja yang merumuskan dan tidak dilibatkan peserta didik. Sedangkan keyakinan kelas kita libatkan semua warga sekolah, kita libatkan juga peserta didik untuk merumuskan keyakinan kelas yang insya Allah
akan kita laksanakan secara bersama-sama. Ya, jadi ini bagus karena kita melibatkan pemikiran anak-anak kita dalam menciptakan keyakinan kelas yang insya Allah tentunya akan kita laksanakan dalam satu semester ke depan. Dan tentunya ketika mereka melanggar keyakinan kelas, tentu ada konsekuensi logis dari tindakan-tindakan anak-anak kita. Ya, tentunya ada konsekuensi dari ketika mereka melanggar keyakinan kelas tersebut. Ya, seperti ini contoh keyakinan kesepakatan kelas: bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin, tepat waktu dan aktif di kelas. Ya, jadi diusahakan dalam membuat keyakinan kelas untuk menghindari kata-kata negatif, ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah kemarin kami di 3B1 melakukan atau membentuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah memberikan kepada anak-anak tentang apa itu keyakinan kelas, kemudian mengapa kita perlu menyusun keyakinan kelas. Ketika mereka telah paham, selanjutnya kami membagikan kertas, dan kertas itu diberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk memberikan ide mereka tentang keyakinan kelas yang akan disepakati saat semester berjalan. Ya. Setelah itu mereka membuat poster sederhana. Ini ada videonya. Ya, jadi setelah keyakinan kelas mereka telah catat dan berikan kepada kami coba membacakannya. Ya, dan terbentuklah 6 keyakinan kelas yang disepakati. Ya, seperti itu. Ya, ini dokumentasinya. Setelah melakukan keyakinan kelas, kami melakukan foto bersama, dan sudah ada 6 keyakinan kelas yang disepakati yang akan tentunya dikawal ke semester ke depan. Dan ketika mereka melakukan tindakan yang melanggar keyakinan kelas, tentu ada konsekuensi logis dari tindakan tersebut. Ya, seperti ini. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar. Ya, jadi kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi salah satunya, contohnya kasih sayang dan rasa diterima, mungkin kemungkinan besar anak-anak kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, seperti itu. Jadi ketika ada anak-anak kita yang melakukan semisal mereka melakukan tindakan-tindakan yang boleh dikatakan di luar hal batas norma, tentunya kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik harus secara kritis mendalami agar permasalahan mengapa hal tersebut terjadi. Ya, bisa jadi di lingkungannya anak-anak ini kurang kasih sayang, ataukah ya kita melihat kondisi dari keluarganya, apakah memang mereka diberikan perhatian atau bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Ya, jadi ini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, dan teman, pemantau dan manajer. Ya. Pertama, ketika kami belum mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru ini, kami masih ada di posisi yang pertama, penghukum. Ya, jadi yang penghukum itu sebenarnya harus dihindari. Karena kenapa? Dapat membuat anak-anak kita itu berontak atau dia memiliki dendam pribadi kalau kita sebagai guru selalu pada posisi menghukum. Ya.
Yang kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya. Kemudian teman. Ini juga kadang dilematisnya ketika kita memposisikan menjadi teman. Pernah kami rasakan terkadang anak-anak kita itu terkadang melakukan, kalau kita terlalu akrab, anak-anak kita itu sepertinya di luar batas, dia menganggap kita sebagai teman, bahkan mereka pernah memegang pundak kami dan lain sebagainya. Pada saat kami mencoba akrab pada saat mengajar di Tanjung E, ya seperti itu. Dan itu merupakan sebagai pengalaman bahwa tentunya kita juga sebagai teman, tentunya kita juga harus menjaga wibawa kita sebagai guru, karena kita dan anak didik kita itu berbeda. Anak didik kita itu kita sebagai orang tua, ya. Yang idealnya adalah posisi sebagai pemantau. Jadi posisi sebagai pemantau, segala hal sesuatunya selalu disandarkan dengan data, dengan aturan-aturan sekolah. Ya, tentunya ketika kita ada pada posisi pemantau, insya Allah kemajuan pembelajaran di sekolah kita ini akan mendapatkan kemajuan atau mengalami peningkatan. Yang selanjutnya adalah posisi manajer. Ini yang sangat bagus. Posisi top sebagai guru, posisi yang diharapkan kita terapkan di sekolah kita. Ya, ini contohnya buku patuhi aturan saya atau awas, ya. Jadi selalu mengancam seperti ini. Kemudian kamu selalu saja salah, ya. Jadi posisinya akan membuat anak-anak kita trauma, dendam, bahkan mereka bisa memberontak. Ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, contohnya bapak guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Ya, jadi ini membuat anak-anak kita rendah diri, dia tidak percaya diri. Ini juga bukan posisi yang ideal. Kemudian teman, contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, kemudian di monitor atau pemantau, ini bagus karena selalu disandarkan dengan data-data peraturan sekolah seperti apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa ketika kita melanggar keyakinan kelas. Nah, ini juga termasuk posisi yang ideal. Kemudian posisi manajer. Nah, ini yang paling bagus karena selalu menanyakan tentang apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, jadi dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa yang paling bagus adalah posisi manajer yang sebaiknya kita gunakan dalam menghadapi murid. Karena kenapa? Karena kita sebagai pendidik memposisikan diri sebagai seorang manajer, mengerti bahwa fokus masalah ada pada murid itu sendiri. Jadi ketika kita di posisi manajer, kita menyerahkan sepenuhnya ke murid kita untuk mandiri menyelesaikan persoalan-persoalan atau mencarikan solusi dari kendala-kendala mereka sendiri. Jadi anak-anak kita menjadi pribadi yang mandiri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah tindakan yang digunakan guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri. Ya, jadi lagi-lagi kegiatan restitusi adalah membuat anak-anak mandiri, yang tentunya ini berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Ya, seperti ini contohnya segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ya. Dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi alhamdulillah ada anak kita yang termasuk kita diberikan juga
rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan Ananda Aca. Jadi Aca ini sudah melakukan kegiatan, sudah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan temannya. Dia melakukan pembulian, dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma yang berlaku. Tentunya kami sebagai guru ya tentunya tidak langsung memberikan konsekuensi, tapi memanggil dulu untuk menanyakan akar permasalahannya seperti apa, ya seperti ini. Jadi setelah itu kami cross check dengan temannya, ya setelah itu baru kita memberikan tindakan yang sesuai dengan proporsinya. Ya, jadi kesimpulan, menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid menjadi mudah diterapkan di lingkungan sekolah jika adanya kolaborasi antar warga sekolah. Ya, jadi itu bahwa budaya positif ini tentunya harus ada kerjasama antar warga sekolah, kita sebagai guru, orang tua dan murid. Ya, kita harus menjalankan peran kita sendiri-sendiri, menjalankan peran kita dengan baik. Insya Allah dengan izin Allah, ya budaya positif di sekolah kita ini akan menjadi kebiasaan. Ya seperti itu. Barangkali pengantar dari kami selanjutnya kami akan memberikan ruang diskusi buat rekan-rekan guru untuk menanyakan lebih lanjutnya, dan kami harapkan partisipasi aktif dari semua guru yang hadir untuk memberikan pertanyaan yang nantinya ketika kami tidak mampu menjawab, tentunya kita bisa diskusikan bersama. Ya, kami persilakan kepada Ustadz dan Ustazah untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan terkait pemaparan materi kami tentang budaya positif. Ya, dengan ini kami persilakan. Ya, silakan Ustadz dan Ustazah untuk bertanya. Kita masih punya banyak waktu untuk menyelesaikan kegiatan kita ini. Insya Allah jam 12 kita sudah selesai. Ya, silakan Ustadz dan Ustazah untuk bertanya. Itu Ustadz Ari ya? Itu ini. Saya catat Ustadz. Ya. Setelah saya atas kesempatan yang diberikan, sebelum kami masuk ke sini, mungkin yang ingin kami ketahui apa yang latar belakangi sehingga Ustaz memilih topik disiplin positif pada diskusi hari ini. Sedangkan kita tahu bahwa ada banyak topik yang dalam PMM, dalam contohnya misalnya refleksi diri, berbagai ruang dan sebagainya. Artinya banyak topik, dan yang itu kita ketahui mengapa Ustaz memilih disiplin positif sebagai bahan diskusi pada hari ini. Apakah misalnya ini sangat urgen untuk kita terapkan di sekolah kita atau bagaimana? Ya, silakan 3 pertanyaan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu lagi Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Kami ingin bertanya mengenai posisi kontrol guru. Ya, ini adalah salah satu hal baru yang kami terima, salah satu posisi atau
posisi kontrol guru. Nah, saya sangat tertarik pada poin kelima itu sebagai seorang manajer. Nah, ya bagus. Tapi sometimes jadi kadang-kadang Ustaz itu kalau posisi kami sebagai seorang guru sesuai pembahasannya bahwa bagaimana mampu untuk bisa Ustaz awal ditampilkan selain manajer untuk posisi ya di sini saya misalnya pada poin sebagai manajer yang membuat kesepakatan kelas. Nah, akan ada saatnya kesepakatan kelas ini dilanggar berkali-kali oleh siswa. Nah, sebagai seorang manajer itu bagaimana tindak lanjutnya Ustaz kalau misalnya kesepakatan kelasnya ini selalu ya dilanggar Ustaz. Syukur. Ya. Ya. Terus contoh coba dulu yang pertama. Nanti kita buka pertanyaan baru lagi. Jadi dari Ustaz Erwin, apa yang latar belakang disiplin positif jadi materi kami. Jadi Ustaz, jadi di modul ini sudah sudah ada memang dari LMS. Jadi LMS itu memang sudah ada pakemnya bahwa pakem yang harus dilaksanakan itu adalah disiplin positif. Jadi ini tidak bisa dihuni. Ya, jadi ini merupakan modul yang harus memang diterapkan di sekolah kita. Dan disiplin positif ini sangat bagus memang saya kira. Karena kenapa? Itu tadi yang kita tuju adalah bagaimana budaya positif ini kita terapkan di sekolah. Bagaimana anak-anak kita motivasinya itu motivasi dari dalam, jadi bukan motivasi dari luar. Jadi apalagi kita ini sekolah dasar Islam terpadu yang tentunya lebih condong kepada karakter atau mulia. Ya, jadi yang kita tuju di sekolah kita adalah anak-anak kita mereka mampu secara mandiri melakukan budaya positif di sekolah tanpa adanya motivasi dari luar, tapi motivasinya itu dari dalam. Adanya mereka menyadari bahwa mereka selalu diawasi, mereka selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka intinya selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita selama 24 jam. Mereka secara mandiri. Ketika mereka sudah mandiri, kita akan mudah untuk marahkan anak-anak kita. Kita tidak lagi selalu menegur dan lain sebagainya karena adanya motivasi dari dalam diri. Ya, baik, kita lanjutkan Ustaz. Jadi kita beralih ke pertanyaan dari Ustaz Wahyu. Ketika posisi guru dan posisinya manajer, ketika kesepakatan kelasnya dilanggar berkali-kali, ya. Jadi tentunya yang harus kita bersama bahwa ada 3 komponen yang dalam pelaksanaan pembelajaran itu harus menjalankan perannya dengan baik. Yang pertama, orang tua, guru, dan murid. Jadi perlunya kolaborasi antara orang tua, murid, dan guru. Ya, ketika mereka memang selalu melakukan pelanggaran berkali-kali, pelanggaran keyakinan kelas, tentunya kita libatkan orang tuanya. Ya, ketika mereka melakukan pelanggaran yang sudah berulang-ulang kali, salah satu cara kita atau ikhtiar kita adalah dengan berkomunikasi dengan orang tuanya, karena tentunya tidak bisa kita nafikan bahwa orang tua memegang peranan penting
terhadap pembentukan karakter anak-anak kita. Tentunya dengan bantuan orang tua, insya Allah anak-anak kita yang tadinya melakukan pelanggaran berulang-ulang ketika dia dinasihati oleh orang tuanya sendiri, kita berharap ada kemajuan atau ada perubahan sikap dari anak-anak kita ketika mendengarkan perintah atau mendengarkan masukan dari orang tuanya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kami mulai kembali lagi bahwa selalu dilakukan namanya deteksi, selalu lakukan evaluasi. Ya. Kenapa anak-anak tersebut melakukan pelanggaran yang berulang-ulang? Apakah mereka memang sudah pahami atau bagaimana? Kalau mereka sudah pahami dengan jelas keyakinan keras tersebut, tentunya kita kembali kuatkan kembali, kita kembali tebalkan lagi bahwa anak-anakku, keyakinan keras ini adalah kesepakatan bersama. Kita sudah memusyawarahkannya, kita sudah mendiskusikannya bersama-sama. Tentunya ketika kita telah berjanji, telah menyepakati hasil dari diskusi kita ini, hasil dari musyawarah kita ini, tentunya sebagai sikap seorang anak yang baik adalah mematuhi apa yang telah kita tetapkan secara bersama. Jadi mungkin itu barangkali Ustadz, mungkin kami kembalikan dulu kepada Ustadz Wahyu, apakah masih mau ditambahkan ataukah bisa berbagi lagi terkait persoalan anak-anak kita yang melakukan pelanggaran keyakinan keras secara berulang-ulang jika hal tersebut terjadi. Ya. Oh, baik, syukur Ustaz atas masukan yang cukup banyak dan cukup lengkap. Alhamdulillah terima. Cuma di sini Ustaz yang bagian ini saja, karena bagian bukan bagian kami, saya maksudnya kami sebagai wali kelasnya yang ketika telah berulang kali menegaskan peraturan kelas, keyakinan kelas, dan terus melanggar. Kadang kami juga atau saya yang merasa burnout itu kayak masalah kecil yang secara terus-menerus berulang ya akan menjadi menumpuk dan membesar, sehingga bagaimana caranya agar mental sebagai pendidik itu kembali lagi fresh, menjadi segar kembali stasi itu nanti. Iya, betul, salah satu yang cukup maksudnya dalam tanda kutip mengganggu seperti itu. Jadi anak-anak kita memang tentunya memiliki kepribadian yang tidak sama dengan yang lainnya. Tentunya kita sebagai guru melakukan pendekatan yang tegas. Jadi kalau memang selalu berulang-ulang, tentunya kita sebagai guru melakukan pendekatan tegas, tetapi empatik, artinya tetap kita menjaga batasan-batasan, boleh tegas tapi ingat kita tidak boleh melakukan yang di luar kontrol, di luar batas seperti itu. Jadi segalanya selalu terukur, karena kita tahu sekarang bahwa ada undang-undang perlindungan anak. Ya, tentunya ini yang harus diwanti-wanti terus, karena kami memang selalu diwanti-wanti sama Bapak Pengawas dan bisa cek guru tak Ustaz dan Ustazah. Jadi ketika melakukan dalam tanda kutip hukuman atau apapun namanya itu, jangan sampai pasal polisi dalam dari ya seperti itu, jadi seperti itu tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Sudah banyak laporan yang masuk kembali ke dinas pendidikan bahwa guru ini masih mencubit, masih melempar pulpen dan lain-lain sebagainya, dan itu sangat tidak dianjurkan di dinas pendidikan. Karena kenapa? Karena adanya undang-undang perlindungan anak. Ya. Jadi kita tegas, tetapi tetap empati seperti itu, Ustaz. Ya, tegas kita terukur, ya. Jangan sampai kita melewati yang telah ditetapkan seperti itu, Ustaz. Kemudian penegakan konsekuensi. Ya, tentunya kalau mereka anak-anak kita telah melanggar berulang-ulang kali, semisal
dia melanggar keyakinan kelas, dia membuang sampah berulang-ulang kali, tentunya harus kita peringati bahwa tidak akan dibiarkan begitu saja membuang sampah sembarang tempat, tapi ada konsekuensi dari perbuatan tersebut. Nah, kita berikan tersebut, kita selalu ulang itu bahwa anak-anakku sekalian, ketika kita mengulangi hal tersebut, tentunya ada konsekuensi. Contohnya, mereka membuang sampah, semisal dia membuang sampah satu, dia harus membuang sampah berkelipatan kali. Semisal 10, 20, 30, bahkan sampai 100 seperti itu. Kemudian contoh lain, ketika anak-anak kita ada yang terlambat, ya, tentunya kita langsung harus dikibang, kenapa terlambat lagi dan lain sebagainya. Konsekuensinya adalah, contohnya yang relevan adalah ketika dia keluar main, jatah keluar mainnya tidak dikasih keluar main, tapi dia diberikan waktu untuk mengerjakan tugas, semisal untuk upayanya mengejar ketertinggalan pelajaran karena dia terlambat. Nah, ini seperti itu Ustaz. Jadi pendekatan tetap tegas, tetapi ingat ada batas-batas yang tidak boleh kita langgar, tetapi empati terhadap anak-anak. Dan yang kedua, penegakan konsekuensi, tentunya supaya anak-anak kita berpikir 2 kali sampai 3 kali untuk mengulangi perbuatannya. Karena semisal kalau saya buang sampah berkali-kali lipat, saya pungut sampah seperti itu. Kalau saya terlambat, tidak keluar main Kak, karena jatah keluar mainku diharuskan sama guru untuk mengejar ketertinggalan, mengerjakan tugas. Ya seperti itu barangkali Ustaz. Nah, ada lagi, silakan Ustaz dan Ustazah, kami berikan kesempatan lagi untuk memberikan tanggapan ataupun masukan dan lain-lain. Dengan ini kami persilakan. Ustaz Lukman, silakan. Ya, Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebagai masukan saja terkait tentang budaya positif, saya mungkin diterapkan melalui kesepakatan kelas. Mungkin juga bisa kita informasikan sedikit tentang budaya positif ini dengan jenis-jenis kegiatan. Misalkan contoh ada namanya polisi kelas. Jadi nanti polisi kelas ini dia akan bertugas untuk menjadi pengaman atau pengawas siapa saja yang tidak melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan. Mungkin ini bisa jadi masukan dari kami. Jadi kita bisa jadikan juga budaya positif. Budaya positif ini menjadi kegiatan-kegiatan tambahan di kelas sebagai inovasi aktivitas siswa. Jadi tidak hanya kegiatan budayanya saja yang kita lihat dari perkembangannya, tapi apa keaktifan siswa di dalamnya dalam pelaksanaan kegiatannya. Jadi kayak ada langkah-langkah kegiatan dia sehingga bisa terlaksana. Ini juga bisa menjadi tambahan jenis kegiatan kita, bisa diarahkan ke kegiatan proyek, jadi bisa dikolaborasikan. Mungkin itu saja Ustaz. Insya Allah nanti akan kita buat konsepnya, bisa kita tambahkan nanti biar menjadi inovasi di sekolah kita. Dengan izin Allah, pembelajaran di sekolah kita akan semakin baik. Ya, ada lagi Ustaz? Ustaz Lukman. Ya, masih ada waktu sekitaran 10 menit, jadi kami masih berikan kesempatan buat Ustaz dan Ustazah memberikan masukan atau tanggapan terkait kegiatan kita hari ini, diseminasi budaya positif. Ya. Atau mau selanjutnya?
pemberitahuan. Nah, itu setiap pekan nanti mereka akan berdiri sebagai polisi. Dan setiap pekan juga, setiap sudah pemilihan polisi akan dibuatkan lagi kesepakatan kelas yang baru. Seperti itu. Dan kesepakatan kelas ini dituliskan di stick note, ditempel di belakang mejanya masing-masing. Jadi dia akan tahu bahwa ini kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Jadi kalau selesai akan dicabut lagi buku kesepakatan kelas, akan ada lagi kesepakatan kelas yang baru. Jadi itu kemarin yang kami kolaborasikan tentang budaya positif ini. Itu hanya sedikit menceritakan aktivitas budaya positif yang pernah kami laksanakan di kelas. Jadi ini merupakan suatu inovasi dan tentunya yang ini kami bertanyakan Ustazah, yang terpilih polisi kelas ini semisal dia melaporkan ke siapa yang tidak melanggar, yang semisal melanggar kesepakatan kelas. Maksudnya polisi kelas ini ketika ada temannya yang melanggar kesepakatan kelas, pelaporannya kemana Ustaz? Kasatnya nanti gurunya Ustaz. Oh, kasat itu. Kepalanya Ustazahnya. Ayo. Jadi ini yang bisa kita wanti-wanti Ustazah. Ya, ketika kita menerapkan seperti ini, terkadang itu kalau yang laki-laki, yang kelas laki-laki, ketika kita menerapkan seperti ini, kita itu waspadai anak-anak kita yang menjadi polisi kelas, karena terkadang dia itu kayak di mana kayak dipancing tadi seperti itu nih, karena istilahnya pisau-pisau ini istilahnya dia ini melapor-lapor provokator istilahnya seperti itu. Tapi kalau dari awal kita sampaikan memang bahwa polisi kelas yang dibentuk sama guru sama ustaz-ustazah ini tidak boleh di anak-anakku benci, tidak boleh di anak-anakku benci seperti ini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah pilihan dari guru tak, jadi harus mengikut, tidak boleh di benci ketika dia melaporkan kepada kasatnya, melaporkan kepada ustaz-ustazahnya. Jadi perlunya dari awal ditekankan memang bahwa kami sebagai guru tidak mau terjadi ketika ada polisi kelas yang telah dibentuk dan melaporkan kepada kasat dan guru, jangan dibenci seperti itu, karena tentunya ini adalah kesepakatan dari guru. Mungkin itu sekedar tambahan Ustaz. Masih ada Ustaz? Ustaz Lukman. Ustaz Lukman. Ya, silakan Ustaz Lukman. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz Lukman. Baru kita tutup Ustaz. Mau sudah terus. Ya. Berbagi pengalaman di kelas acara siapa dan lain sebagainya. Ya, pertanyaan terakhir dari Ustaz Lukman, baru kita tutup diskusi kita hari ini. Ya, baik. Ya, sudah tidak ada lagi stop. Ya, kalau sudah tidak lagi, kita rasa kita sudah cukupkan saja hari ini. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz dan Ustazah yang telah bersama kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini dalam rangka program calon guru penggerak angkatan 11. Kami selaku pesertanya. Ya, itu saja yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan berapa menit masih mau bisa? Bisa nanti digabung itu Ustaz. Cukup itu Ustaz, banyak nih. Kalau 50 menit nih bisa. Berapa menit Ustaz? Seperti itu Ustaz, mungkin ada yang bisa
menambahkan dari Ustazah kami atau memberikan tanggapan kami persilakan. Mungkin ada tambahan Ustaz Ada tambahan dari Ustaz Suha tentang penerapan budaya positif di sekolah kita atau berbagi pengalaman di sekolahnya dulu, berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang semestinya itu bagaimana? Ya, kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya lebih tertarik ke yang sesuai guru mengatakan tentang posisi kontrol guru dan dikatakan manajer yang disarankan atau sebaiknya dilaksanakan. Ya sebagaimana kita dulu sekolah seperti ini penghukum yang sering kita dapat dari guru kita. Namun ketika saya menjadi guru, ya saya rasa pernah saya lakukan beberapa ini posisi kontrol guru dan semuanya memiliki kekurangan masing-masing. Ada kelebihan dan kekurangannya. Contoh penghukum, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa penghukum yang anak bisa dendam. Cuma terkadang ketika ada anak yang melanggar, inilah yang paling efektif untuk membuatnya dia jerah. Ya, membuat dia jerah karena ada juga memang tipe anak, ya walaupun kita sudah bikin kesepakatan, misalnya ketika dia melanggar ketertiban di kelas ketika belajar, meninggalkan tempat yang berisi, ada juga memang kerang-kerangnya yang kayak sepertinya senang ketika melanggar atau bahkan ya istilahnya ya kayak seperti tidak ingin mendengar ya, sehingga ya mau tidak mau ya langkah yang harus diambil oleh seorang guru yaitu memberinya hukuman. Ya kemudian sebagai teman memiliki kekurangan ya karena kalau kita berteman dengan siswa ya terkadang posisi seorang guru itu ya seperti ya kurang dihargai ya seperti itu. Jadi ya mungkin kalau saya pribadi sekarang untuk mengkoordinasikannya dengan nilai Islam ya sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa motivasi internal memang perlu dan namun yang namanya anak-anak dalam Islam itu dia belum masuk namanya usia balik atau belum bisa menjalankan yang benar. Seperti mati kan? Para guru itu senantiasa mengarahkan ya karena namanya anak-anak itu walaupun sudah beberapa kali kita sampaikan ya tidak cukup satu kali tapi beberapa kali namun masih saja ya ada yang belum bisa terdisiplinkan. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan apakah ini istilahnya keinginan kelas ini sebagai strategi saja atau memang harus kita terapkan ya karena melihat kondisi siswa kita ya walaupun kita sudah laksanakan ini ya tentu harapannya mereka tidak melanggar dan namun saya ini bertanya tentang bagaimana dengan kondisi siswa yang suka melanggar karena dia melanggar tapi menganggap pelanggarannya ini tidak terlalu mengefek bagi dirinya, istilahnya biasa saja ya dia melanggar dengan senang hati ya. Jadi sebagai seorang guru yang mungkin saya memberikan hukuman bagaimana pandangannya Bapak terhadap permasalahan seperti ini. Ada anak-anak yang istilahnya kayak cenderung memang melanggar ya bukan malah menyesuaikan dirinya tapi justru tertantang untuk melanggar lagi jika kita terapkan aturan seperti itu. Ya. Jadi untuk pertanyaan saya dulu
Pertanyaan kedua dulu Ustaz, nanti kita lupa. Kami coba kembali pertanyaan dari Ustazah. Apakah ada kendala kesepakatan kelas ini? Bisa diulangi Ustaz? Tidak pernah. Ya. Makasih. Lupa tak baca. Ya, ini kan topiknya kesepakatan kelas dan itu sudah dilaksanakan di kelas. Nah, pertanyaan saya, apa kendala Ustaz hadapi ketika melakukan kesepakatan kelas ini dan bagaimana cara Ustaz mengatasi hal tersebut? Oh, ya. Betul. Jadi ketika kita telah merumuskan kesepakatan kelas bersama, tentunya hasil yang diharapkan belum tentu ideal. Ya, terkadang ada hambatan-hambatan dan lain sebagainya. Olehnya itu sebagai guru, senjata kita adalah refleksi, ya, evaluasi. Ya, jadi ketika anak melakukan pelanggaran dalam keyakinan kelas, tentunya kita sebagai guru harus terus mengevaluasi kenapa mereka melanggar kesepakatan kelas ini. Apakah mereka apakah mereka memang sudah pahami secara jelas atau secara gamblang tentang keyakinan kelas tersebut, ataukah berdiskusi dengan mereka kembali bagian mana yang mereka tidak pahami. Ya, jadi kita kembalikan kepada mereka, kita diskusikan kembali kesepakatan kelas tersebut sehingga jelas bagi mereka, sehingga dengan senang hati mereka melaksanakan keyakinan kelas. Itu yang pertama. Kemudian tentunya kita juga perlu melakukan penguatan, dan tentunya ketika mereka melanggar ada konsekuensi dari pelanggaran tindakan tersebut. Ya, jadi kita komunikasikan juga bahwa anak-anakku, bahwa ketika anak-anakku melakukan pelanggaran keyakinan kelas, tentunya ada konsekuensi dari tindakan anak-anak tersebut. Ya, tentunya konsekuensinya ini harus relevan dengan pelanggaran yang dilakukan, karena kita sekarang tentunya kita mengetahui era sekarang ini ada yang harus kita tegakkan, hal-hal yang harus kita patuhi tentang HAM, ya, undang-undang perlindungan anak. Jadi kita memberikan konsekuensi itu harus yang terukur, yang tidak melanggar undang-undang perlindungan anak, yang semuanya secara terukur seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pendekatan personal. Ya, kita dekati anak kita. Kenapa kita melakukan tindakan seperti ini? Padahal kita sudah berjanji bahwa ketika kita sudah melakukan kegiatan kesepakatan kelas, artinya ini tanggung jawab kita bersama. Ya. Kita berjanji tentunya sebagai umat Islam, kita harus menghindari, kita harus menjadi yang namanya sifat-sifat yang tidak terpuji. Ketika kita sudah berjanji, tentunya kita harus tepati. Jadi itu merupakan kiat-kiat atau sedikit berbagi tentang bagaimana ketika ada keyakinan kelas yang dilanggar, ya, seperti itu. Dan yang paling utama adalah refleksi atau evaluasi, karena itu senjata kita sebagai guru. Ketika kita sudah terbiasa melakukan refleksi, ketika melakukan evaluasi, ya, kita bisa tahu bagaimana letak-letak kesalahan kita, letak-letak kekeliruan kita. Tentunya itu akan kita perbaiki dengan adanya refleksi yang secara berulang-ulang, ya, atau refleksi kita jadikan sebagai kebiasaan positif. Kemudian kita juga mampu melihat di mana letak kekuatan kita sebagai guru, ya. Jadi itu juga bisa kita kembangkan. Jadi itu mungkin sekedar sesuai dengan pengetahuan saya tentang bagaimana ketika keyakinan kelas ini dilanggar. Ya, seperti itu barangkali Ustazah. Jadi kami kembalikan kepada teman-teman guru untuk memberikan tambahan atau berbagi pengalaman ketika menghadapi anak-anak kita yang melakukan atau melanggar aturan-aturan sekolah, melanggar keyakinan kelas. Ya. Bisa ditambahkan Ustaz dan Ustaz. Kami persilahkan. Tambahkan Ustaz.
Pas, pas Ustaz. Sudah berapa menit Ustaz? Sudah berapa? Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, 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 Allahu Akbar. Ya, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Saya ulangi, apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah aturan atau prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip atau aturan bersama yang akan kita sepakati dalam semester ini. Jadi semua anak-anakku sekalian, saya sebagai guru, anak-anakku sebagai murid akan merumuskan atau akan berdiskusi menetapkan keyakinan kelas yang akan kita patuhi selama semester ke depan, satu semester ke depan. Jadi seperti itu. Dipahami? Ya, baik. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas adalah prinsip atau aturan-aturan bersama yang akan kita diskusikan dan akan kita sepakati bersama. Siapa yang tahu apa contohnya keyakinan kelas? Apa contohnya yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita terapkan nanti pada satu semester ini? Nah, contohnya seperti ini. Berbicara baik atau? Ya, itu contohnya. Kemudian apa? Mengangkat tangan ketika mau berbicara. Kemudian apa lagi? Meminta izin kalau meminta izin kalau mau ke WC ataupun ke mana saja. Ini seperti itu. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, sebelum kita menyusun apa ini? Kertas. Ya, jadi ini adalah kertas. Anak-anakku nanti tuliskan di sini aturan-aturan kelas yang mau kita tuliskan, yang mau kita patuhi selama satu semester ke depan. Ya, silakan ditulis di sini di kelasnya. Contohnya tidak boleh ribut. Contohnya kemudian meminta izin kalau mau keluar. Apalagi nih? Silakan tulis di. Ya, silakan dibagi dulu. Bagi dulu satu orang. Bagi ke belakang. Ya. Ya, silakan ditulis keyakinan kelasnya. Ya. Ya, silakan ditulis. Ya, bagi semua. Ya, silakan. Ya, dibagi semua. Ya, sudah semua dibagi. Satu orang satu kertas. Ya, satu orang satu kertas. Ya, sudah? Dapat semua? Dapat. Ya, ditulis namanya. Siapa yang tulis? Ya, semua? Ya, siapa lagi yang belum ada? Ada semua? Ya, baik. Nah, silakan ditulis. Ya. Ya, silakan ditulis, Nak. Ya, boleh tulis di sini. Keyakinan kelas, apa keyakinan kelas tak? Contohnya tadi berbicara baik atau diam, berbicara sopan, apalagi? Contohnya? Hah? Apa? Apa? Ya. Tulis di sini saja. Tulis keyakinan kelas tak. Contohnya berbicara sopan, apalagi meminta izin sebelum meninggalkan kelas, apalagi mengangkat tangan kalau ingin berbicara. Silakan, banyak contoh-contohnya. Silakan. Ya, ditulis di sini. Ditulis. Ya. Nanti dibacakan satu-satu nih. Jadi ini keyakinan kelas. Nanti setelah kita diskusikan bersama, setelah kita sepakati bersama, ini yang akan kita jalankan selama satu semester ke depan. Silakan ditulis.
2 menit lagi. 2 menit lagi. Ini juga bisa bagus. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, contohnya itu kan. Nah, selalu senyum betul ketika ketemu temannya. Mengucapkan salam, sapa, sopan, dan santun. Ini juga bagus dipakai. 5S. Dan lagi 1 menit. Ini juga bagus. Membiasakan mengucapkan maaf, mengucapkan tolong, terima kasih, dan permisi. Bagus semua. Ya. Ya, silakan. Ya, lagi 1 menit. Ya baik, yang sudah bisa dikumpul. Yang sudah silahkan dikumpul. Bagus ini nanti Bapak Guru simpan. Ayo, ya kumpul sini yang sudah. Ya, saya tambahan waktu 2 menit. Ya, cepat. Cita. Ya, 1 menit lagi. Sudah? Ya, sudah selesai. Silakan dikumpul. Ya. Ya, sini kumpul. Ya, bagus. Ya. Ya, silakan dikumpul yang selesai. Ya. Satu lagi. Ya, kumpul lah. Ya. Ya, 1 menit lagi. Cepat. Ya. Ya, satu lagi. 7 menit. Ya. 7 menit. Satu lagi. Ya. Ayo yang lain kumpul ya. Silakan dikumpul nak. Mantan. Silakan dikumpul semua. Mantan Ustad. Silakan. Jangan lupa tulis namanya. Ustad aku tuh. Ya silakan. Ya enggak apa-apa kalau lupa. Ya silakan. Siapa lagi? Ayo ya sudah dikumpul nak. Untuk satu menit. Kumpul. Tinggal 2 menit. Enggak apa-apa nanti. 10 menit. Ayo yang lain. 10 detik komain. Ya, yang lain dikumpul. Ya. Siapa lagi? Ayo. Ya, kumpul semua. Ya. 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 Satu lagi. Ya, sudah semua? Ayo. Ayo kumpul Mina, kumpul. Ya. Ya. Ya baik, ya perhatian ya semua. Perhatian ya semua. Baik, anak-anakku sekalian. Ya, baik anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita sudah semua menuliskan apa-apa saja keyakinan kelas yang akan kita patuhi dalam satu semester ini. Jadi keyakinan kelas ini nanti akan kita jalankan selama 1 semester. Coba saya bacakan Adiban Safira mengucapkan salam ketika bertemu ya. Jadi yang pertama ini mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan guru, ustadz dan ustazah. Kemudian berkata baik ya. Kemudian sopan dan santun ya. Masya Allah. Aisyah El Ramadhani tidak ribut. Mengucapkan maaf jika mempunyai salah, meminta izin jika mau ke WC atau kemanapun, menghormati guru, ustadz dan ustazah. Salim dan mengucapkan salah jika ketemu. Salim dan mengucapkan salam jika ketemu ustadz ustazah ya.
ini keyakinan kelas tidak ada namanya. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Sakia, tidak ribut, mengucapkan tolong, membiasakan senyum, membiasakan salam, mengucapkan tolong dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Airin, tidak ribut jika dia tidak ribut, berkata baik atau diam, berbicara dengan baik atau sopan, berteman dengan sesama teman. Kemudian Kaila, tidak ribut ketika ustadz dan ustazah berbicara, ya Masya Allah. Meminta izin ketika ke WC, berbicara sopan, ya bagus ini. Kemudian Gina, senyum, salam, sapa, sopan santun, berbicara dengan baik, izin jika ingin keluar. Kemudian Aisyah Rizky meminta izin, ya sama, budayakan 5S, ya mendengarkan apa yang dibicarakan ustadz ustazah, berbicara baik atau diam. Latifah, bisa tuh. Senyum, salam, sapa, sopan santun, ya 5S, izin. Alfi, senyum kepada teman-teman. Askia, berbicara baik atau diam, senyum, salam, sapa, sopan santun, meminta izin saat WC. Ya baik, anak-anakku sekalian, setelah kita menuliskan ini nanti kita akan patuhi selama 1 semester ke depan. Jadi, kemudian bagaimana kalau ada yang melanggar keyakinan kelas tak? Bagaimana kalau ada yang melanggar? Tentu ada konsekuensinya. Jadi, ada konsekuensi ketika kita melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Semisal dia keluar kelas tidak minta izin sama gurunya, kita ada konsekuensinya, ada konsekuensinya seperti itu. Baik, yang pertama kita tulis saja kesepakatan, kita rampungkan saja. Yang pertama Ditulis di buku. yang pertama menghormati guru. Ini yang pertama Yang pertama menghormati guru. Sebentar, nanti ditulis, nanti dibuat poster di buku gambarnya, menghormati guru. Ya, dibuatkan poster ini, bisa digambar, bisa diwarnai. Nomor 2, berkata baik. Berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Apalagi sopan dan santun. Sopan dan santun. Apalagi tidak ribut. Jadi apa kalau tidak ribut?